Eh, Sebetulnya itu sangat tergantung dari apanya, dari militer itu yang gaya militer itu yang akan dipakai. Kalau yang dipakai itu adalah kedisiplinannya, lalu kemudian jiwa korsanya, soliditas, terus kemudian ketahanan fisiknya, saya sangat mendukung. Lansia. Ada usulan ke pemerintah untuk bagaimana mengeliminir persoalan itu. Ya tentu urusan istitoah itu menjadi pertimbangan utama gitu ya. Bagaimana negara itu mempertimbangkan itu. Yang paling tepat itu bagaimana? Karena tantangannya orang Indonesia ke Saudi kalau lansia itu tantangan fisiknya saja, demografinya sudah sangat menantang, sehingga ukuran-ukuran mampu itu perlu untuk terus dikaji. Lalu kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan yang memudahkan para jamaah haji itu sendiri, terutama jamaah haji lansia. Misalnya kalau dari pengalaman misalnya pada saat puncak ibadah haji Armusna, ketika ada kondisi-kondisi tertentu dan jamaah harus segera dibawa kembali ke hotel gitu, karena dia memang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi Mina misalnya, di hotel sama siapa, misalnya hal-hal seperti itu ya. Mekanisme itu juga perlu untuk dipikirkan dengan baik, dimitigasi itu Baik, aja sih. Bu Alisa, tapi bagaimana dengan konsep yang diusung oleh Kementerian Haji dan Umroh, haji ramah lansia dan perempuan? Menurut Bu Alisa? Menurut saya ini sangat penting karena kita Indonesia memang masih menghadapi persoalan antrian haji yang sangat panjang, sehingga kalau ada lansia yang dia baru bisa mendapatkan gilirannya saat ini, ya memang kita harus menerima konsekuensi itu gitu. Mau tidak mau pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanannya, bukan si lansianya yang kemudian kita pinggirkan gitu. Jadi yang substansinya adalah lansianya tetap berangkat. Karena itu ramah lansia artinya semua mekanismenya dibuat untuk kebutuhan para lansia, misalnya jumlah pendampingnya, lalu mekanisme apakah mereka berangkat dengan keluarga yang memang akan mendampingi mereka. Karena salah satu tantangannya misalnya ketika lansia ini sudah ada di tanah suci, lalu kemudian mereka punya kebutuhan khusus nih, misalnya kamar mandinya, mengatur dirinya, lalu jamaah haji yang lainnya merasa bahwa kok jadi kami yang ngurus gitu. Nah itu hal-hal yang harus dipikirkan. Tahun ini perempuan petugas perempuan kan juga bertambah jadi 30%. Ini gimana Bu? Iya, saya senang sekali ya, karena tahun 2022 waktu saya jadi tim Monef itu jumlah pembimbing ibadahnya sangat sedikit yang perempuan, lalu kemudian jumlah petugas haji perempuannya sangat sedikit. Sementara kebutuhan jamaah haji perempuan itu sangat berbeda dengan jamaah haji laki-laki. Jadi tentu kita sangat senang kalau terus ditambah jumlah jamaah haji petugas haji perempuannya, karena memang kebutuhannya real. Tapi selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan fasilitas yang dibutuhkan oleh perempuan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kehidupannya perempuan itu gitu. Misalnya ketika saya menjadi petugas haji, kami sempat membuat improvisasi gitu. Jam-jam tertentu kamar mandi laki-laki itu setengahnya dipakai untuk perempuan juga gitu, karena jumlah kamar mandinya itu sama, sementara prosesnya jamaah haji perempuan itu di kamar mandi berbeda dengan laki-laki gitu. Jadi mau nggak mau kita harus membuat kebijakan spontan on the spot di lapangan. Nah yang kayak gitu-gitu perlu untuk direspon secara sistematis. Baik Ibu, pesan untuk petugas haji tahun ini untuk mengusung apa yang dikedepankan oleh Kemenhaj soal haji lansia dan perempuan. Menjadi petugas haji itu sudah sebuah tantangan tersendiri. Apalagi ketika yang kita layani itu adalah para lansia. Kita berhutang kepada mereka. Negara punya hutang kepada para jamaah haji lansia. Karena itu pelayanannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi para petugas haji perlu menyiapkan dirinya, meluruskan niatnya, berangkat ke tanah suci untuk melayani para lansia ini dengan sebaik-baiknya supaya ibadah hajinya tentu saja menjadi lebih lancar, tapi juga beban untuk negara, untuk misalnya kesehatannya dan lain-lain itu juga
lebih rendah ya, jumlah kematian yang bisa kita tekan, jumlah penyakit bisa kita tekan. Tapi itu semuanya dimulai dari para petugas haji. Para petugas haji adalah sumber rasa aman, sumber rasa nyaman bagi para jamaah haji, terutama jamaah haji lansia dan perempuan. Baik. Harus disiapkan. Negara berutang. Sebetulnya itu sangat tergantung dari apanya, dari militer itu yang gaya militer itu yang akan dipakai. Kalau yang dipakai itu adalah kedisiplinannya, lalu kemudian jiwa korsanya, soliditas, terus kemudian ketahanan fisiknya, saya sangat mendukung. Tapi kalau pendekatan militeristik yang dilakukan itu artinya satu garis komando nggak bisa bergerak sama sekali, ya itu janganlah gitu, karena melayani para jamaah haji itu butuh improvisasi di lapangan. Yang harus disiapkan justru adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat gitu, itu yang lebih penting. Jadi tapi dari sisi disiplin, dari sisi taat tugas, dari sisi soliditas itu kita tentu perlu belajar dari teman-teman Ibu kalau militer. boleh disamarin kunci penyelenggaraan haji khususnya ramah perempuan ya, karena tadi Ibu Alisa bilang fasilitas di Saudi itu sebenarnya belum mendukung praktik itu, Bu. Gimana Bu supaya kunci haji ramah perempuannya benar-benar terrealisasi? Ya tentu yang dimulainya dari pikiran kita ya Mbak, cara pandang kita. Tadi saya menyampaikan bahwa sistem yang ada di Saudi Arabia itu belum melihat dari